Halo, jumpa lagi dengan perawat Lukas Ambas. Kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta diabetes yang belum banyak diketahui. Langsung saja, yang pertama, istilah diabetes. Istilah diabetes diciptakan oleh Aretos dari Kapadosia, seorang dokter Yunani di abad pertama setelah Masehi. Istilah ini dibuat untuk menjelaskan gejala sering haus, sering berkemih, dan penurunan berat badan pada pasien diabetes. Saat itu ia mengira diabetes disebabkan oleh gigitan ular, karena pada beberapa kasus diabetes yang komplikasi, terdapat luka pada kaki diabetes dan bengkak, kemerahan serta benanah, dan terkadang di beberapa kasus luka menghitam, di mana kondisi luka terlihat sama seperti efek dari gigitan ular berbisa. Yang selanjutnya adalah rasa air seni diabetes. Seorang dokter bernama Dr. Thomas Willis pada tahun 1621 sampai 1675 menemukan bahwa air seni pada penderita diabetes terasa sangat manis, seperti ditambahkan madu atau bahkan gula. Fakta yang ketiga adalah penamaan istilah mellitus. Seorang profesor kimia dan kedokteran dari Skotlandia, yaitu William Cullen, pada tahun 1710 sampai 1790 menambahkan istilah mellitus di belakang kata diabetes. Kata ini berarti seperti madu atau gula, yang menggambarkan rasa dari air seni pada pasien diabetes. Fakta selanjutnya adalah tentang cara memeriksa diabetes di masa lalu. Di masa lalu, pemeriksaan diabetes dilakukan dengan mencicipi air seni pada pasien diabetes. Cara lain adalah dengan mengamati apakah air seni disukai semut atau bahkan lalat. Hal tersebut menandakan tingginya kadar gula di dalam darah pada pasien penderita diabetes yang terbuang bersama air seni. Air seni atau air kencing merupakan cara atau usaha tubuh untuk membuang gula darah yang berlebih pada darah melalui sistem metabolisme tubuh pada saat berkemih. Biasanya penderita diabetes akan sering berkemih, terutama pada malam hari. Nah, jika kita sering berkemih, terutama pada saat malam hari, tidak sebanding dengan konsumsi air yang kita minum dalam keseharian penuh, maka boleh dicurigai dan dikontrolkan gula darah pada tempat terdekat, baik puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat. Fakta selanjutnya adalah hubungan diabetes dan pankreas. Pada tahun 1889, Oskar Minkowski tahun 1858 sampai 1931 menemukan hubungan antara diabetes dan pankreas setelah melakukan percobaan pengangkatan pankreas pada seekor anjing. Seperti yang kita ketahui, gula darah erat kaitannya dengan insulin, karena fungsi insulin yaitu adalah memecah gula darah atau glukosa menjadi energi. Nah, insulin ini diproduksi di pankreas, tepatnya di sel beta Pulau Langerhans yang ada di dalam pankreas. Jika tidak ada insulin, maka gula darah tidak akan bisa dipecah dan diproses, di mana gula darah akan menumpuk dan tidak bisa diserap oleh sel, lalu tidak juga bisa dijadikan sebagai energi untuk kebutuhan tubuh. Tanpa adanya insulin yang diproduksi dalam pankreas, maka gula darah tidak akan bisa diproses dan akhirnya akan menumpuk. Gula yang menumpuk dalam darah tidak akan berguna tanpa diproses, dan akhirnya hanya akan meningkatkan kadar glukosa dalam darah yang akan menyebabkan diabetes pada pasien. Kurangnya insulin dalam darah juga akan menyebabkan pengentalan pada darah yang nantinya akan berisiko terjadinya sumbatan di pembuluh darah.
menyebabkan komplikasi-komplikasi lain di dalam tubuh. Salah satunya adalah serangan jantung, rusaknya ginjal, paru-paru, kemudian gangguan penglihatan, dan mudahnya terjadi luka yang sulit disembuhkan. Yang selanjutnya adalah penggolongan diabetes. Sering terjadi kekeliruan di masyarakat, di mana diabetes digolongkan menjadi tipe kering dan tipe basah. Sebenarnya, pada tahun 1936, diabetes resmi digolongkan menjadi diabetes tipe 1 dan tipe 2. Perbedaan ini ditemukan sejak tahun 1700-an, ketika seorang dokter mencatat bahwa sebagian besar penderita diabetes meninggal lebih cepat atau 5 minggu setelah terdiagnosis dibandingkan penderita lainnya. Sering sekali terjadi kekeliruan di masyarakat, di mana masyarakat menyebut diabetes tipe kering dan tipe basah. Tipe kering biasanya disebutkan untuk tipe diabetes yang tidak terjadi perlukaan namun terjadi komplikasi atau hanya gula darah yang tinggi. Dan diabetes tipe basah adalah komplikasi terjadinya luka pada penderita diabetes. Yang sebenarnya diabetes digolongkan menjadi dua, yaitu tipe 1 dan tipe 2, di mana tipe 1 adalah diabetes yang terjadi sejak lahir atau pada anak-anak yang pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Nah, sedangkan diabetes tipe 2 adalah diabetes yang sering terjadi pada orang dewasa, biasanya pada usia di atas 40 tahun, di mana pankreas hanya memproduksi sedikit sekali insulin dan tidak cukup untuk memproses gula pada darah, yang akhirnya menyebabkan seseorang menderita diabetes karena kelebihan kadar gula yang tidak bisa diproses dan diserap oleh tubuh, yang akhirnya menimbulkan komplikasi-komplikasi pada tubuh. Fakta yang ketujuh adalah pasien diabetes dibuat kelaparan. Sebelum insulin ditemukan pada tahun 1921, dokter-dokter di masa itu kerap membuat pasien diabetes kelaparan dengan hanya memperbolehkan mereka mengkonsumsi makanan seperti oatmeal. Hal tersebut mungkin karena ketakutan dokter-dokter tersebut terhadap makanan-makanan yang dapat meningkatkan gula darah pada penderita diabetes. Yang selanjutnya adalah penemuan obat diabetes. Pada tahun 1942, obat diabetes tipe 2 pertama kali ditemukan. Obat tersebut bekerja merangsang pankreas memproduksi insulin. Kini sudah terdapat lebih dari 7 jenis golongan obat anti diabetes. Fakta nomor 9 yaitu jumlah penderita diabetes. Berdasarkan data WHO tahun 2014, secara global terdapat 422 juta penyandang diabetes berusia lebih dari 18 tahun. Angka ini meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1980. Yang selanjutnya adalah jumlah penderita diabetes Indonesia. Pada tahun 2015, jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 10 juta orang, 4% dari total jumlah penduduk. Diabetes juga menjadi penyebab kematian ketiga terbanyak di bawah stroke dan penyakit jantung. Diabetes adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti di tahun ini.